Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, Shalom. Saya berharap kita semua sudah berdoa tadi sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini. Minggu ini pemerintah Kota Bandung mulai menutup beberapa ruas jalan. Hal ini katanya bukan PSBB, tetapi untuk mengurangi terjangkitnya meningkatnya orang-orang yang kena COVID-19 ini. Nah, hal COVID-19 ini mulai menjadi tekanan bagi banyak orang. Orang-orang mulai juga bosan untuk memakai masker, bosan menjaga jarak, bosan beli makanan take away, pengennya beli makanan, duduk di situlah, makan bareng teman-teman. Bahkan ada beberapa orang yang merasa bahwa pandemi ini tidak ada kok. Lalu sengaja tidak memakai masker dan kumpul bersama dengan teman-teman yang sama-sama tidak percaya bahwa COVID-19 ini ada dan akhirnya terkena COVID. Hal ketidakpercayaan pada COVID ini juga terjadi di anak-anak Tuhan. Kesusahan yang berkepanjangan, doa yang lama belum dijawab Tuhan, pergumulannya juga belum dijawab Tuhan, membuat anak-anak Tuhan ini berpikir, sebetulnya Tuhan itu ada atau enggak sih? Lalu beberapa anak Tuhan mulai berpikir, aku tidak bisa lagi berharap kepada Tuhan. Dan mereka mulai berharap kepada yang lain, kepada teman-teman dan sebagainya. Lalu mengatakan begini, aku berharap pada Tuhan, aku berdoa pada Tuhan gak dijawab-jawab. Aku tanya sama teman aku dan dijawab. Teman aku ini teman seiman kok. Teman yang tidak seiman juga bisa dipakai sama Tuhan kan untuk nolongin aku. Betul saudara, di perjanjian lama juga kita pernah tahu ya, Raja Kores yaitu Raja Negeri Babel pernah dipakai Tuhan untuk menolong orang percaya membangun bait Allah. Tetapi hal yang dilakukan oleh Raja Kores itu memang sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Hati-hati saudara dengan nasihat-nasihat orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita. Kita harus waspada. Apakah nasihat-nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu pada sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa atau rangkaian dari satu firman Tuhan yang memberitakan satu hal di mana kita harus berhati-hati dalam pergaulan, hati-hati dalam menerima nasihat-nasihat. Saya mau bacakan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan katakan berbahagialah. Kalau dari bahasa aslinya artinya diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berjalan itu artinya tidak mengikuti nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang mengetahui firman Tuhan, orang yang mungkin hafal akan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka mengartikan firman Tuhan itu dengan cara mereka sendiri. Contohnya begini. Ketika kita sedang kekurangan uang. Kita kekurangan uang bukan untuk foya-foya. Kita kekurangan uang untuk makan sehari-hari. Lalu ada SMS datang. Mau pinjam uang? Ini gampang. Tinggal telepon saja tanpa jaminan, sebentar uang cair. Lalu teman kita mengatakan sebenarnya, ya udah pinjam aja. Gak apa-apa kok kamu kan juga gak minta. Tiba-tiba SMS itu masuk. Ini dari Tuhan nih. Hati-hati saudara. Hati-hati terhadap nasihat teman saudara itu. Kalau memang teman saudara itu baik, ketika dia punya uang lebih dari saudara, harusnya dia memberikan saja. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi kalau teman saudara mengatakan, udah pinjam aja,
Harusnya teman saudara bilang kamu butuh berapa. Kalau memang teman saudara mengasihi saudara, saudara diberi uang, bukan diberi pinjaman. Apalagi kalau pinjaman itu berbunga. Saudara mau bayar pakai apa? Lebih baik saudara makan sangat sederhana, bahkan mungkin nasi dengan kecap saja mungkin, tetapi saudara bisa tidur nyenyak. Dan berdoa kepada Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan yang menjalankan firman Tuhan akan dipelihara Tuhan. Mungkin tidak berkelimpahan ya, tetapi dipelihara Tuhan. Hati-hati dengan nasihat orang fasik. Lalu berikutnya juga dikatakan, diberkati juga orang-orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau tadi berjalan hanya lewat. Kalau berdiri itu diam. Diam di jalan orang berdosa. Artinya menetap di tengah-tengah orang-orang yang suka melawan firman Tuhan. Orang berdosa itu orang yang suka melawan firman Tuhan. Misalnya disuruh beribadah, tidak mau beribadah. Disuruh jangan berbohong, ini malah berbohong. Atau malah hidup dalam kebohongan. Lalu diminta bersabar, ini gak perlu sabar lah. Masa sekarang ini gak bisa sabar. Hati-hati dengan orang-orang yang memang sehari-harinya pengennya hidupnya suka-suka. Tentu tidak akan berbahagia. Lalu kita berpikir, tapi dia ngebohongin gitu, dia punya uang banyak, dia jadi kaya. Saudara, hati-hati, ini belum kesudahannya. Kita tidak tahu akhir ceritanya. Mungkin saja dia nanti tertangkap. Kalaupun dia tidak ketahuan sampai dia matinya, apakah dia akan mendapat kehidupan kekal? Karena dia sepanjang hidupnya hanya suka-suka saja, tidak mau menjalankan firman Tuhan, bahkan tidak mau mendengar firman Tuhan. Jangan-jangan dia mendapat kematian kekal. Dan pasti kalau orang tidak percaya kepada firman Tuhan, pasti mendapat kematian kekal. Hati-hati, jangan berdiri atau jangan hidup di dalam perlawanan kepada firman Tuhan. Ada satu lagi, setelah itu Tuhan mengatakan lagi, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang yang hidupnya atau kumpul dalam kumpulan pencemooh itu jadinya tidak berbahagia. Pencemooh itu adalah orang-orang yang suka mengejek. Orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Orang-orang yang merasa orang itu salah. Aku mah begini. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Lihat, memang dia dia kaya, tetapi kan dia begini. Jangan-jangan dia mencuri. Orang-orang pencemooh itu adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Orang-orang yang tidak suka kalau orang lain bahagia. Dan biasanya ini diawali dengan iri hati. Kalau kita hidup atau kita ikut iri hati, tidak akan ada rasa bahagia di hati kita. Hati-hati saudara. Kalau gitu apa yang membuat kita bisa berbahagia? Firman Tuhan mengatakan di ayat selanjutnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Tuhan mengatakan jangan ikuti nasihat orang fasik. Jangan ikuti nasihat orang yang cuma tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Jangan ikuti kehidupan orang-orang yang suka melawan firman Tuhan. Jangan kumpul dengan orang-orang yang suka iri hati. Itu akan membuat kamu tidak berbahagia. Tetapi yang kerjanya merenungkan Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan pada saat ini. Taurat Tuhan itu adalah Alkitab. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang suka membaca Alkitab, itu adalah orang yang berbahagia, orang yang akan diberkati. Mengapa demikian? Coba saudara bayangkan, ketika ada seseorang yang merasa bahwa dirinya masalahnya berat sekali, lalu merasa sendirian, tidak ada yang menolong, tidak ada yang mau mendengarkan dia, tidak ada yang peduli, dia akan merasa sangat kesepian.
Dia tidak akan mengetahui ada satu jalan keluar. Dia tidak bisa memikirkan bahwa besok ada ketika bangun, aku ini kalau aku masih bangun ini, maka aku ini berarti masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk aku bisa mendapat jalan keluar. Gak ada hal itu, saudara. Yang ada adalah keputusasaan dan bisa mengakibatkan bunuh diri. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita tahu kita akan bisa teringat akan sebuah firman Tuhan yang bisa membawa kekuatan. Contohnya di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau Tuhan tidak membiarkan engkau, artinya Tuhan itu tahu, selalu diperhatikan. Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak meninggalkan engkau, artinya Tuhan menyertai kita terus. Kalau kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, kita tahu ada pribadi yang memperhatikan kita, maka kita bisa minta tolong sama pribadi itu. Dan kita tahu Tuhan itu adalah sumber memberi jalan keluar, sumber penolong kita, sumber kekuatan kita. Bukankah kita tidak menjadi putus asa? Karena itu saudara, coba renungkan firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan. Kalau saudara sedang susah, coba dengarkan khotbah para hamba Tuhan yang saudara kenal, yang saudara tahu. Misalnya saudara di gereja ini, cari kembali firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh saya, oleh Pak Stephen, atau oleh hamba Tuhan yang lain. Itu akan membuat kekuatan baru dalam kehidupan saudara. Nah, selain itu, saudara juga bisa mengingat-ingat. Saudara juga ingat dulu waktu sebelum pandemi, cobalah saudara ingat siapa yang ada di sebelah saudara. Kontaklah sesama teman. Bagaimana kabarnya? Sehatkah? Apakah hidupnya baik-baik? Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, doakan, saling menguatkan, lalu ingatkan kepada firman Tuhan. Berikan firman Tuhan atau khotbah yang pernah menjadi berkat buat saudara, supaya teman saudara juga, apalagi teman segereja, mendapat kekuatan baru seperti saudara. Karena memang saudara, waktu-waktu ini terlalu banyak tekanan untuk kita semua. Tapi bagi anak Tuhan yang suka merenungkan firman Tuhan, itu akan mendapat kekuatan baru. Ketika tiba-tiba diperhadapkan satu masalah yang berat, ingat, ada Tuhan yang bisa menolong kita. Puji Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Amin.